Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mutiara Ulfa Salsabila, Nelatu Fadila, Teguh Maulana Erizon, dan Rafika Sani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil observasi, enkulturasi, dan akulturasi. Selanjutnya hasil observasi. Lokasi Kampung Pinang Batu Basa, Kecamatan 4 Koto Aur Melintang, Padang Pariaman, Minggu 14 Maret 2021, dengan narasumber Supriyati, umur 61 tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang warga Kampung Pinang Batu Basa, yaitu Ibu Supriyati, diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, enkulturasi. Nah, pewarisan budaya di daerah kampung ini dilakukan semenjak anak masih kecil, yaitu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Contohnya saja ketika anak masih kecil diajarkan berbicara, diajarkan bagaimana makan dengan tangan kanan, cara duduk ketika makan, bersalaman dengan orang yang lebih dewasa, dan sudah mulai diajarkan bagaimana sholat. Bukan hanya itu, dari kecil anak sudah diperlihatkan bagaimana budaya di daerah ini, misalnya mengajak anak kepada pesta pernikahan. Pewarisan budaya ini juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah yang disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh gurunya. Misalnya saja di sekolah belajar tentang budaya Minangkabau. Nanti guru akan membahas bagaimana budaya di daerahnya dan memberikan contoh-contoh agar anak bisa lebih paham. Ketika anak perempuan sudah dewasa dan menikah, maka akan diajarkan oleh orang tuanya bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, seperti menjalang ke rumah mintuo. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Salah satu contohnya yaitu pada bulan Ramadan, mengantarkan takjil atau pabukuan serta nasi lengkap dengan sambalnya menggunakan rantang. Begitupun ketika lebaran nantinya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dari zaman dahulu. Yang kedua, akulturasi. Di Kampung Pinang Basa, salah satu contoh akulturasi budaya yaitu pada pakaian ibu-ibu dahulu. Pada setiap acara seperti pesta yang dulunya menggunakan kebaya pendek atau kebaya panjang dengan rambut disanggul atau sasak dan selendang panjang di bahu. Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian yang awalnya seperti itu berubah menjadi baju kebaya panjang dan lebih tertutup dan juga menggunakan jilbab. Di daerah ini juga terjadi perpaduan kebudayaan di bidang agama, yaitu Hindu dan Islam. Salah satu contohnya, di daerah ini ketika ada acara syukuran atau mandoa, yaitu dengan membakar kemenyan. Dalam Islam sendiri, hal ini tidak ada. Ketika ditanyakan kenapa masih menggunakan kemenyan, jawaban yang didapatkan yaitu sudah jadi kebiasaan yang dilakukan dari zaman nenek moyang terdahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.